Ibu, acara kita pada pagi hari ini ya, Ibu. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga dan salam hormat kepada narasumber, jajaran direksi PT Papros Tbk, para undangan dari PT Lukas Marin, para undangan dari PT Kimia Farma, Bapak Ibu General Manager, para manajer, dan seluruh peserta pada acara pagi hari ini. Senang sekali perkenalkan saya Febi Karnila yang akan memandu sesi webinar kita pada pagi hari ini. Berawal dari bincang-bincang dengan Ibu Emi, Direktur Utama PT Papros Tbk, mengenai banyak hal di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita hampir 3 bulan lebih sebagian bekerja work from home dan sebagian lagi bekerja work from office. Dan saat ini kita memasuki new normal. Tentunya semakin banyak kekhawatiran dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dari sinilah ya beberapa pertanyaan muncul, seperti misalnya apa sih virus COVID-19 itu, kemudian apa saja tanda dan gejalanya, kemudian pengobatan COVID-19 itu apa saja, mungkin hubungannya dengan kita, perusahaan farmasi, bisa menyediakan produk-produk tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya kalau ada teman atau misalnya keluarga terkena gejala COVID, bagaimana cara pengobatannya? Bagaimana perawatannya? Dan bagi kita berkecimpung di pekerjaan farmasi, banyak dari tim marketing yang tentu beraktivitas di luar, ini banyak sekali pertanyaan, bagaimana perlindungan diri agar kita aman saat beraktivitas? Dari sinilah muncul ide gagasan untuk membuat suatu kegiatan yang bermanfaat, yaitu webinar pada pagi hari ini. Tujuannya tentunya agar kita semua mendapat ilmu, kemudian kita paham dan mengerti seperti apa update tata laksana manajemen COVID-19, dan itu kita dapatkan langsung dari pakarnya, sehingga kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan kita dapat terjawab dengan benar. Semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang mungkin sudah tidak asing lagi, sosoknya sudah sering tampil di layar televisi dan juga media sosial lainnya. Beliau adalah Dr. Erlina Burhan, spesialis pulmo konsulen MSC. Tapi sebelum kita memasuki sesi acara kita pada pagi hari ini, saya akan sampaikan tahapan acara kita, dimulai dengan pembacaan doa, kata sambutan dari Direktur Utama PT Papros Tbk, ulasan narasumber, sesi diskusi, penutupan, dan juga nanti diakhiri, para peserta berharap mengisi form yang telah diberikan dari SDM. Baik Bapak Ibu sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan penuh berkah, kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rio Sasti, Manajer Validasi Kalibrasi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan doa dalam ritual ataupun agama Islam. Sikap berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Sami, ya Razak, pada pagi hari ini kami bersimpuh kepadamu, memohonkan segenap rahmat dan ridha-Mu,
menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba, serta menunaikan tugas kemaslahatan. Ya Allah, Ya Rasyid, Ya Hadi, berikanlah kami bimbingan serta petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan baru ini di tengah pandemi COVID-19. Kami sadari bahwa ujian ini diberikan dengan maksud yang baik. Maka kemudian kembalikanlah ini semua dengan sebaik-baiknya bagi diri kami, bagi perusahaan kami, dan bagi bangsa kami. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Wali, kuatkanlah kami dan keluarga kami. Kuatkanlah perusahaan kami untuk dapat tetap berprestasi, serta berkontribusi yang seoptimalnya bagi negeri kami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi khair waj'alil mauta rahatan lana fi syarri. Ya Allah, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ighfir lana dzunubana. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, serta kabulkanlah doa kami, ya mujibud doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rio Sasti yang sudah memimpin doa kita bersama pada pagi hari ini. Berikutnya adalah sambutan Direktur Utama PT Papros Tbk kepada Ibu Barokah Sri Utami, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita, Dr. Ibu Erlina Burhan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan informasi dari sisi medis dari pakarnya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Dan kami juga sampaikan bahwa acara hari ini adalah dalam rangka Hari Ulang Tahun Papros yang ke-66 dengan tema Papros Menyehatkan Bangsa. Dan kami pada hari ini Jumat 12 Juni 2020 akan berulang tahun nanti di tanggal 21 Juni, Bu. Pak Proser semua ya. Dan juga kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk sehat, untuk bisa memberikan kontribusi untuk Papros dan untuk masyarakat luas. Dan yang kedua, ini juga suatu hal yang luar biasa, panitia telah berhasil mengundang Dr. Ibu Erlina Burhan untuk bersama-sama kita dengarkan dalam rangka untuk membekali kita semua dalam menyikapi kondisi pandemik 19 ini, pandemik COVID-19 ini, yang kita tidak tahu kapan akan selesainya. Tetapi yang kita pastikan bahwa kita harus selalu siap. Kemudian yang ketiga, setelah acara webinar ini, ayo kita sama-sama belajar dan berupaya untuk memahami dan menindaklanjuti hasil dari webinar hari ini agar keyakinan dan harapan kita semakin bertambah. Dan tentunya tujuan kita agar kita melewati pandemi ini dengan berhasil, semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Erlina Burhan, kepada panitia, dan kepada Pak Proser semua yang sudah hadir hari ini 195 karyawan Papros dari seluruh Indonesia. Dan saya juga menerima permintaan dari berbagai kalangan, teman, Ibu Dr. Erlina, untuk bahwa ya Papros juga melakukan webinar ini tetapi secara terbuka. Nah, untuk kali ini kita dalam versi beta dulu, Bu, karena kita layankan untuk kalangan Papros, kemudian Lukas dan Marin, dan tentunya ada juga teman-teman yang bergabung dari Kimia Pharma Group, karena kami sudah lama bergabung dengan Kimia Pharma Group.
Demikian sambutan dari saya mewakili BOD PT Papros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi untuk sambutannya. Sekali lagi beri aplaus untuk Ibu Emi. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan jumlah peserta webinar pada pagi hari ini sebanyak 196 orang. Jadi seluruh karyawan Papros dari seluruh Indonesia. Baik, kita masukin acara yang kita tunggu-tunggu. Pasti Ibu Bapak sekalian sudah nggak sabar ya. Kita masukin untuk sesi, yaitu sesi dari narasumber. Beliau adalah seorang spesialis pulmo paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif di Rumah Sakit Persahabatan dan juga sekaligus juru bicara dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Sudah tidak asing lagi sosoknya, sering muncul di layar televisi dan juga media sosial lainnya, apalagi mengenai membahas COVID-19. Langsung saja kita sambut, inilah dia, Dr. Erlina Burhan, spesialis pulmo konsulen MSC. Kepada dokter kami persilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada PT Papros yang sudah mengundang saya. Ada Ibu Emi di sini, teman baik sejak dulu. Ada juga Feldi yang sering datang ke Persahabatan. Ya, saya diminta untuk memberikan update tentang tata laksana COVID ini. Tapi tentu saja karena saya diinfokan bahwa ini adalah karyawan bukan kalangan medis, jadi saya berusaha membuatnya supaya ini terdengar tidak terlalu medis. Ya. Ya, pertama sekali pada saat awal-awal tentu saja penyakit ini menimbulkan shock pada kita, ya, ada health shock. Kenapa? Karena penyakitnya baru, pengetahuan kita masih terbatas tentang penyakit ini. Ya, dan orang kemudian menjadi panik, reaksi berlebihan, jadi sehingga di kehidupan sehari-hari ternyata kemudian timbul perubahan drastis. Ya, perubahan drastis karena itu tadi ada yang panik, ada yang waspada, namun ada juga beberapa orang yang ternyata sebetulnya tidak peduli. Ya, oleh sebab itu saya kira karena ini terjadi perubahan drastis dan hidup seperti tidak normal. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa mari ke depannya kita beradaptasi, tapi tetap waspada dan jangan panik. Ya, kita lihat sedikit dulu tentang penyakit ini. Jadi COVID-19 itu adalah singkatan dari coronavirus disease dan 19 itu adalah tahun virusnya ditemukan ya. Dan penyakit ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu adalah nama virus ya. Kenapa ada nama kata-kata SARS-CoV-nya? Karena mirip sifat dari virus ini sebagian dengan virus corona yang menyebabkan penyakit SARS. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada obatnya? Ya, memang sangat disayangkan hingga saat ini belum ada obatnya. Dan juga walaupun pasiennya sudah banyak di hampir 200 negara, maka obatnya bukanlah obat-obat yang spesifik untuk penyakit ini, tapi pengobatannya bersifat empiris. Artinya apa? Adalah obat-obat yang diberikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi demikian juga Indonesia yang baru
ada pasiennya di bulan Maret, kita memberikan obat-obat yang sudah dipakai oleh negara lain yang kita ketahui dapat menyembuhkan COVID-19 ini. Dan beberapa obat potensial masih dalam tahap penelitian. Pertanyaan berikutnya, apakah COVID ini berbahaya? Saya ingin mengatakan COVID ini berbahaya dan perlu diwaspadai karena berhubungan dengan bahwa penyakit ini sangat-sangat menular dan penularannya dari manusia ke manusia. Jadi bahayanya dari segi itu. Tapi penyakitnya sendiri sebetulnya gejala klinisnya itu terbagi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan ini biasanya sampai 80% dari jumlah pasien, ini tidak berbahaya kalau ringan karena sebagian besar sembuh. Yang bahaya adalah yang 20% yang dirawat. Tetapi di balik semua itu berbahaya di sini disampaikan lebih ke arah karena penyakit ini sangat menular dan penularannya dari manusia ke manusia. Ini update sedikit, barangkali semua juga sudah tahu ya. Per hari kemarin, kasus yang terkonfirmasi itu sudah 35.000 lebih, dengan kematian 2.000, dan kasus yang sembuh sekitar 12 ribuan atau baru 35% karena 58% pasien-pasien tersebut masih dirawat. Saya ingin menyampaikan juga sedikit tentang cara penularannya. Barangkali semua juga sudah tahu bahwa cara penularan penyakit ini ada dua cara. Yang pertama secara langsung dari droplet yang dikeluarkan oleh pasien-pasien atau orang-orang yang ada virus di dalam saluran nafasnya, dan jangkauan dari droplet ini adalah 1 sampai paling jauh 2 meter pada saat batuk, bersin, dan juga sebetulnya berbicara. Ya. Kemudian ada lagi penularan yang tidak langsung. Nah ini karena droplet tersebut bukan mengenai orang di sekitarnya, tetapi tumpah ke permukaan benda-benda mati. Contohnya meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Dan benda-benda ini tersentuh oleh tangan kita. Dan tangan kita ini biasanya sering tanpa kita sadari itu menyentuh wajah. Ya, dan kalau menyentuh tangan yang tercemar virus menyentuh wajah, ada kemungkinan bahwa virus ini masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Itulah makanya dikatakan pakai masker dan cuci tangan. Ya, saya ingin menyampaikan juga tentang awal mula infeksi. Ya, jadi pertama sekali droplet yang mengandung virus tadi masuk atau terhirup melalui hidung dan tenggorokan. Kemudian di dalam hidung dan saluran nafas terdapat reseptornya atau enzim penerimanya, yaitu angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Nah, setelah berikatan dengan ACE2, virus ini kemudian berlipat ganda dan merusak sel-sel yang ada di sekitar tempat dia berikatan, sehingga karena terjadi kerusakan muncullah gejala. Tetapi kalau tidak menimbulkan kerusakan, tidak muncul gejala atau disebut asimptomatik. Nah, bila mana sistem imunitas tubuh gagal menekan pertumbuhan replikasi dari virus ini, maka virus kemudian akan berlanjut kemana-mana, ke tenggorokan sampai ke paru, bahkan ke saluran cerna. Ya, ini bagaimana reaksi tubuh terhadap atau paru-paru terhadap virus ini. Jadi kalau ada virus masuk, maka sel darah putih atau leukosit merupakan garda terdepan yang berusaha mengatasinya dengan mengeluarkan molekul-molekul inflamasi, ya, dan memanggil atau merangsang sel-sel imun untuk membunuh virus yang masuk ini. Dan pertempuran ini kemudian menimbulkan cairan dan sel-sel mati atau terjadi pemadatan di jaringan paru. Sehingga pemadatan ini kalau kita lihat di foto toraks, gambarannya putih ya, radio opak. Dan bila
proses ini juga tidak bisa teratasi, maka bisa menimbulkan ARDS. Tapi kalau teratasi biasanya terjadi penyembuhan. Dan ARDS itu bisa menimbulkan, ARDS adalah Acute Respiratory Distress Syndrome, jadi kerusakan jaringan sehingga menimbulkan distress pernafasan, dan ini kemudian menimbulkan gagal nafas sehingga pasien harus masuk ke ventilator. Dan juga sekaligus biasanya bersamaan menimbulkan juga kerusakan pada organ-organ lain sehingga terjadi kegagalan organ, beberapa organ. Dan ini biasanya menimbulkan kematian. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah bahwa pada perokok itu ACE2-nya lebih banyak dibanding yang bukan perokok. Dengan demikian orang-orang yang merokok lebih rentan dibandingkan orang-orang yang tidak merokok. Gejala-gejala tadi tidak saja terbatas walaupun umumnya ada pada saluran nafas, tetapi juga ada pada organ-organ lain, contohnya ada pada otak, maka gejalanya seperti kejang, stroke, dan radang otak lainnya. Di mata biasanya matanya kemerahan, ada konjungtivitis atau radang pada kornea. Di hidung menimbulkan penurunan kemampuan untuk membawi atau mencium, yang kita sebut dengan anosmia. Sementara di organ kardiovaskuler itu terjadi pembekuan darah atau penyempitan pembuluh darah sehingga juga kemudian menimbulkan kelainan jantung. Juga terdapat kelainan di hepar atau hati, yaitu peningkatan enzim dari hati. Di saluran cerna menimbulkan diare, di ginjal menimbulkan protein uri, dan di sistem neurologis bisa menimbulkan kejang, gangguan kesadaran, halusinasi, atau Guillain-Barré syndrome. Jadi secara umum faktor penyebab kerusakan berbagai organ itu adalah karena virus menyerang ACE2, ya. Kemudian juga terjadi badai sitokain. Badai sitokain ini adalah sel-sel imun yang dipanggil untuk mengatasi virus ini. Dan kenapa dikatakan badai? Karena jumlahnya sangat banyak sehingga kadang-kadang saking banyaknya juga merusak organ-organ yang sehat. Kemudian juga kita tahu beberapa hal, ada terjadi efek samping karena obat-obat yang diberikan. Contohnya kloroquine bisa menimbulkan aritmia, remdesivir bisa menimbulkan hepatotoksik, atau kalau diberikan vitamin C yang terlalu tinggi, yang lebih dari 3 gram, itu juga akan terjadi gangguan kerusakan di ginjal. Ini beberapa definisi kasus yang barangkali semua sudah tahu. Ada OTG, orang tanpa gejala, kemudian ada orang dalam pemantauan atau ODP, kemudian juga ada pasien dalam pengawasan. Sekarang apa beda ODP dan PDP? Kalau ODP dan PDP itu sama-sama ada gejala, tapi PDP ada gambaran pneumonia, sedangkan ODP tidak ada gambaran pneumonia. Kemudian yang paling penting adalah kasus yang terkonfirmasi. Ini adalah kasus-kasus yang kemudian pemeriksaan RT-PCR-nya positif. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala tersebut? Pertama, kalau bergejala, segeralah berobat ke fasilitas kesehatan. Sementara itu melakukan isolasi mandiri, memakai masker, menerapkan etika batuk, menjaga jarak dengan orang sekitar, menjaga kebersihan dengan cuci tangan, makan bergizi, dan cukup istirahat. Ketika Anda datang ke Vaskes, fasilitas kesehatan, maka akan dilakukan wawancara medis tentang gejala dan riwayat kontak dengan pasien COVID-19 yang positif. Juga dilakukan pemeriksaan darah lengkap, ronsen dada, dan bahkan dilakukan bila memang mendukung kecurigaan ke arah COVID, akan dilakukan swab hidung atau swab tenggorok untuk pemeriksaan PCR. Dan juga ada pemeriksaan lainnya. Tata laksananya adalah nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan definisi kasus dari orang yang diperiksa, kemudian juga berat dan
ringan gejala klinisnya juga komorbid. Jadi nanti akan ditentukan apakah isolasi mandiri, apakah rawat inap dengan pengobatan yang sesuai dengan protokol. Jadi obat-obatnya itu bisa azitromisin, kloroquine atau hidroksikloroquine, oseltamivir, favipiravir, lopinavir plus ritonavir atau remdesivir. Azitromisin ini produk lokal saya kira, demikian juga kloroquine dan hidroksikloroquine ini dibuat juga di perusahaan BUMN, kalau saya nggak salah ini di Bio Farma dan Indofarma dan Kimia Farma. Oseltamivir di Indofarma ya. Sementara favipiravir ini atau Avigan ya ini masih diimpor. Lopinavir dan ritonavir juga masih impor, dan juga remdesivir yang baru keluar approval dari FDA. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang new normal. Karena dikatakan penyakit COVID-19 ini tidak akan segera berakhir, masih akan panjang masanya. Sehingga kita harus bersiap-siap untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, artinya melakukan kegiatan rutin yang normal, tetapi dengan menambahkan kebiasaan baru. Tetapi untuk bisa kembali seperti itu, melakukan kegiatan normal dengan adaptasi, ada beberapa hal yang mesti dipenuhi. Pertama, bahwa transmisi dari penyakit ini sudah terkontrol, kemudian juga sistem kesehatan sudah mampu mendeteksi, ini laboratoriumnya ya, sudah melakukan tes dan lain-lain, dan juga melakukan telusur kontak. Kemudian juga bahwa negara sudah bisa mengurangi risiko wabah pada tempat-tempat berisiko tinggi seperti fasilitas kesehatan, rumah jompo, dan pemukiman padat. Demikian juga mesti ada upaya pencegahan di tempat kerja, di sekolah, tempat umum, dan juga penyediaan fasilitas-fasilitas prevention di tempat umum. Kemudian juga bahwa kasus-kasus yang imported itu dapat dikendalikan. Jadi artinya screening di bandara. Maaf, Dr. Erlina, sepertinya terputus. Oh, Dr. Erlina. Terputus, kita sedang mencoba untuk menghubungi kembali narasumber kita. Halo, Ya, mohon tadi terputus, kita kembalikan kita ulang sedikit ya. Dok, silakan dok. Ya. Jadi tadi sampai di ini belum ya. Bentar, saya di mana tadi pas putusnya? Di sini ya? Pengobatan dok tadi. Ya, apakah terdengar suaranya? Ya itu. Dok. Nah, oke, ini sudah tadi ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang paling penting adalah masyarakat ini ikut serta, berperan, dan diberdayakan dalam masa transisi untuk kondisi new normal. Nah, jadi new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini menurut WHO itu kriteria yang utama adalah bahwa kita telah berhasil mengendalikan transmisi penyakit, dan kita tahu sekarang ini Indonesia kasusnya terus bertambah ya. Jadi artinya bahwa ini belum berhasil mengendalikan penyebaran. Jadi mestinya new normal belum bisa diterapkan kecuali pada daerah-daerah tertentu yang memang katanya sudah penambahan kasusnya sudah 0
dalam waktu 14 hari. Nah, barangkali pada tempat itulah yang bisa dilakukan new normal ini. Jadi intinya ada 4 hal persiapan yang matang harus kita lakukan, bahwa fasilitas atau sarana di komunitas yang mendukung, artinya di tempat-tempat umum, upaya-upaya pencegahan ini bisa dilakukan seperti tersedia wastafel umum, kemudian ada hand sanitizer yang disediakan di tempat-tempat umum, dan pencegahan lainnya. Dan masyarakat harus disiplin, ya. Kemudian juga kemampuan lab yang harus tinggi, dan kesiapan kapasitas sistem kesehatan. Nah, kalau 4 poin ini sudah tercapai, maka atau sudah dipersiapkan dengan matang, maka kita akan sangat bisa segera beralih ke new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini di tempat kerja contohnya, seharusnya kalau memang akan melaksanakan adaptasi ini, nanti kalau di Papros nih, di kantor, kalau rapat harus begini nih, orang berjarak, pakai masker, jarak minimal 1 meter ya. Kemudian mestinya di sini disediakan hand sanitizer ya, dan jangan banyak menyentuh meja-meja ini, dan kalau setelah rapat atau sebelum rapat, meja ini dibersihkan dengan desinfektan. Nah, demikian juga kalau tidak rapat, di pekerjaan sehari-hari harus berjarak seperti ini ya, dan pakai masker. Kalau baru ketemu masuk kantor, tidak boleh cipika-cipiki ya, ibu-ibu. Ya, demikian juga kalau naik kendaraan umum, selain memakai masker, di dalam juga berjarak seperti ini. Itulah makanya dianjurkan oleh gubernur, kalau saya tidak salah, kendaraan umum ini isinya maksimal 50% dari seharusnya, supaya orang bisa duduk berjarak. Ya. Hindari menyentuh pegangan bus atau kereta, hindari menggunakan ponsel, karena kalau pakai ponsel tangannya dekat ke wajah kan. Cuci tangan setelah meninggalkan kendaraan umum, kalau ada orang yang batuk segera dijauhi, dan hindari jam-jam sibuk. Di pasar nih ya, nih harusnya kalau belanja ke pasar seperti ini di India nih, orang antri ya, lihat disiplin mereka antri, udah di kotak-kotak, dan tetapi orang Indonesia mesti diawasi nih, kalau enggak mereka tumpuk-tumpukan juga, jadi mesti diawasi, harus cukup ketat vendor atau penyelenggara area publik ya. Ini juga mau beli buah juga antri dan berjarak. Di restoran juga begitu, satu meja hanya 1 orang, dan dari satu meja ke meja lainnya juga berjarak. Kalau kebetulan lebih dari 2 orang, dalam satu meja juga diberi jarak. Dan kalau customer sudah pergi, maka petugas harusnya segera membersihkan meja, bukan hanya dilap, tapi memakai desinfektan. Tapi katanya dianjurkan sekarang ini membeli makanan dan bawa pulang, take out saja ya. Dihimbau untuk jangan dine in ya. Jadi dining in-nya nanti saja kalau sudah aman. Sementara sekarang take out. Nah, pencegahan setelah bepergian, mau masuk keluar rumah nih, membuka alas kaki sebelum masuk rumah, menyemprot alat-alat yang dipakai dengan desinfektan, kemudian buang sampah segera, tidak menyentuh apapun di rumah, dan segera mencuci tangan, melepaskan pakaian, dan menempatkan pakaian tersebut ke tempat yang tertutup ya, lalu mandi ya, jadi kalau sampai di rumah segera mandi. Nah, ini saya ulangi kembali pencegahan COVID-19 itu. Jadi kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, dan tidak menyentuh daerah wajah sebelum cuci tangan. Istirahat yang cukup, jangan begadang, ya, jangan merokok. Makan makanan bergizi, tetap bisa melakukan aktivitas rutin, kemudian mengkonsumsi suplemen tambahan bila dibutuhkan, atau vitamin bila perlu ya. Saya kira demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erlina, materinya sangat luar biasa ya. Sekali lagi kita beri applause untuk Dr. Erlina. Baik dok, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, mungkin dari Bu Emi ada pertanyaan yang akan diajukan ke Dr. Erlina. Maaf Bu, masih tolong di-mute Bu. Ya, oke. Pertanyaan dari saya ini dokter, mohon diinformasikan untuk masyarakat yang risikonya tinggi. Ya, mohon dijelaskan karena memang di Papros kan ini beragam dari sisi usia dan juga dari sisi tingkat kesehatannya. Jadi mohon diinformasikan risiko-risiko yang tinggi untuk kami seperti apa sehingga kami bisa kelola dengan baik. Terima kasih. Ya, langsung dijawab ya. Jadi resiko-resiko tinggi itu adalah orang-orang yang sistem imunnya rendah. Siapakah kelompok-kelompok yang sistem imunnya rendah? Adalah lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit kronik. Siapa itu yang pasien-pasien dengan kelompok penyakit kronik ini adalah penyakit gula, diabetes, kemudian penyakit jantung, penyakit paru yang kronik, contohnya PPOK, atau pasien-pasien kanker, dan juga pasien-pasien yang dalam kemoterapi. Ini adalah kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular karena mereka mempunyai sistem imun yang lebih rendah dibanding orang yang tidak berisiko. Jadi kalau termasuk kelompok ini sebaiknya betul-betul menjaga diri dengan tidak banyak berinteraksi dengan orang karena kita tidak tahu apakah orang tersebut OTG atau bukan karena OTG ini juga berpotensi untuk menularkan. Dan saya kira juga melaksanakan tata cara pencegahan seperti sekarang ini pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian ini. Bagaimana halnya untuk karyawan yang mempunyai bayi atau anak di bawah anak-anak? Ya, jadi kalau karyawan mempunyai anak, yang berisiko adalah anaknya, tapi karyawannya kalau tidak punya penyakit kronik, sebetulnya tidak berisiko. Ya. Tapi pastikan karyawan ini tidak ada penyakit penyerta yang bersifat kronik. Ya. Yang berisiko justru anak-anak kecil itu yang di bawah 5 tahun terutama. Jadi intinya kita harus lihat sistem imunnya Bu Emi. Oke, makasih dok. Lanjut Mbak Febi. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Baik Ibu Bapak sekalian, pasti sudah tidak sabar ya untuk menunggu sesi tanya jawab ya. Tapi untuk sesi tanya jawab ini selama 30 menit saya akan bagi menjadi 2 termin. Termin pertama terdiri dari 3 orang penanya ya. Aturan diskusinya adalah bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan melambaikan tangannya. Dan bagi yang diberikan kesempatan bisa langsung bertanya, jangan lupa menyebutkan nama dan divisi pekerjaannya. Baik, untuk di pertanyaan yang sudah masuk ke panitia, ini banyak sekali ya, Dr. Erlina. Audien sangat ingin tahu. Salah satu titipan pertanyaannya, Dok, ya, seputar masalah pengobatan tadi ya. Tadi saya dengar ada pengobatan dengan remdesivir dan juga favipiravir, ya dok ya. Nah, tadi sebelumnya dikatakan bahwa obat COVID belum ditemukan, tapi obat-obatan ini dipakai. Nah, itu sebenarnya fungsinya seperti apa obat tersebut? Ini pertanyaan dari Mbak Tika dari Palembang. Kemudian masih berhubungan dengan obat-obatan tersebut, dok. Apakah Indonesia perlu produksi lokal untuk remdesivir dan favipiravir? Bagaimana prospek ke depannya? Ya. Kalau misalnya pandemi ini udah berakhir, katakanlah Papros memproduksinya. Kemudian obat ini kalau sudah pandemi berakhir, kita bisa gunakan untuk apa, dok? Mungkin itu pertanyaan pertama ya, dok ya. Terima kasih, dokter. Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa obat yang spesifik khusus untuk
virus SARS-CoV-2 ini belum ada. Di belahan dunia manapun belum ada. Sehingga sekarang orang masih terus meneliti kira-kira antivirus apa yang cocok. Nah, karena tidak ada obat bukan berarti tidak diobati kan. Nah, banyak orang memakai sekarang obat-obatan yang secara empiris. Jadi bukan etiologis tapi empiris. Ini persis dengan antibiotik lah. Orang kasih antibiotik di awal tanpa tahu kumannya kan. Setelah hasil kultur biarkan jenis kumannya keluar baru antibiotik disesuaikan. Dan ini juga begitu. Kita tahu virusnya tapi yang celakanya obatnya nggak ada. Nah, dipakai obat-obat yang sekarang seperti saya sampaikan, ada azithromycin, ada kloroquine atau hidroksikloroquine, ada favipiravir, ada lopinavir dan ritonavir, dan ada remdesivir. Baik, saya terangkan satu persatu nih ya. Azithromycin itu sebetulnya antibiotik, tapi juga ternyata punya efek untuk yang atipikal seperti virus, dan juga ada efek antiinflamasi, dan ini dipakai oleh banyak negara. Kemudian dikombinasikan dengan kloroquine atau hidroksikloroquine. Dan kloroquine dan hidroksikloroquine ini ternyata mereka juga punya efek antiviral dan imunomodulator. Jadi inilah yang dipakai dan dikatakan kemungkinan bisa, ya. Maka di banyak negara kombinasi dua obat ini dipakai. Kemudian orang mencari juga antivirus yang lain. Maka dicobalah oseltamivir. Kalau di Indonesia kita lebih banyak memakai oseltamivir karena oseltamivir ini diproduksi dalam negeri. Setahu saya Kimia Farma, tapi nanti kita cek lagi ya. Kemudian mudah didapat dan harganya murah, sama dengan kloroquine juga, ya. Dan kemudian antiviral berikutnya, oke. Oseltamivir itu sebetulnya dulu dipakai untuk untuk flu burung H5N1. Tapi sama-sama virus, jadi kita ingin mencoba jangan-jangan efeknya juga sama. Kemudian favipiravir di Jepang itu namanya Avigan, itu juga sebetulnya obat influenza. Jadi di Jepang itu kalau oseltamivir tidak mempan, mereka kemudian akan memakai Avigan atau favipiravir tadi ya. Dan kemudian ada juga dipakai kombinasi antivirus lainnya, yaitu kombinasi lopinavir plus ritonavir atau Aluvia. Ini adalah sebetulnya obat untuk virus HIV. Ya. Namun dipakai secara empiris juga karena ternyata kombinasinya juga di luar negeri memberikan hasil yang baik juga. Makanya sekarang kan WHO dengan solidarity study-nya kan memberi kelompokan pasien dan diberikan obat yang berbeda-beda untuk trialnya untuk melihat mana yang paling bagus, dan ada itu lopinavir plus ritonavir. Kemudian juga ada hidroksikloroquine yang pernah di stop kemudian dipakai lagi ya, dan juga ada setahu saya pemberian anti interferon. Oke, kemudian juga remdesivir. Remdesivir itu sebetulnya dulu dipakai untuk Ebola. Jadi untuk virus juga di tahun 2014. Kemudian dicoba-coba untuk COVID ini, dan di beberapa tempat dikatakan cukup efektif, makanya baru saja keluarkan beberapa bulan yang lalu approval dari FDA bahwa ini bisa dipakai untuk COVID-19. Jadi semua yang saya sebutkan tadi, semua yang dipakai di dunia bukan obat yang spesifik. Jadi barangkali Pak Prof kan juga BUMN ya, mungkin bisa melakukan uji klinik mencari obat-obat yang mungkin lokal konten yang bisa juga dipergunakan. Mumpung belum ada obatnya yang spesifik, barangkali bisa orang Indonesia yang menemukan dengan mencari bahan-bahan lokal. Ya, silakan bagian medical dan produksinya duduk bersama dan mencari, ya, juga dengan mungkin duduk bersama dengan para peneliti mencoba-coba melakukan trial untuk
obat yang kemungkinan bisa berperan. Demikian. Terima kasih Dr. Erlina, jawabannya panjang lebar, tentunya menjadi masukan yang sangat positif buat kita semuanya di PT Papros. Ya, Baik, soalnya saya bicara dengan orang farmasi nih, jadi harus panjang lebar ya. Hubungannya dengan kita sebagai produsen ya Dok ya. Baik Dok, Ya. ada yang sudah melambaikan tangannya, yaitu Bapak Julfadli ya dari Jakarta. Mungkin bisa untuk host dibuka agar langsung Bapak Julfadli menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan. Halo, Bapak Julfadli. Baik Dok, mungkin sambil menunggu Bapak Julfadlinya, ini ada banyak pertanyaan yang muncul ya Dok, ya akan saya bacakan salah satunya. Oh, ada yang melambaikan lagi Mbak Rehmi Wantika dari Palembang. Silakan kepada host. Mbak Rehmi, dipersilahkan menanyakan langsung pertanyaannya kepada narasumber. Kepada host, tolong diizinkan untuk Mbak Rehmi. Selamat siang, Dok. Mbak Rehmi, bisa tunjukkan tampilannya biar kita tahu Mbak Rehmi itu yang mana ya? Saya Tika dari Palembang, Dok, tim marketing. Saya selalu ngikutin setiap acara dokter terakhir tadi malam kayaknya di TV7. Nah, menurut salah satu slide dokter tadi, Indonesia belum pada tahap bisa melakukan new normal. Karena kasus COVID terus meningkat. Jadi menurut dokter, Indonesia harus seperti apa supaya kita sudah bisa dikategorikan melakukan kondisi new normal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau situasi seperti ini terus penanganannya, kira-kira kapan ya Indonesia bisa siap atau beradaptasi katanya dengan COVID-19 atau berteman istilahnya. Itu aja Dr. Erlina, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ketika saya katakan Indonesia belum siap itu dalam artian tidak sekaligus, tapi kalau suatu daerah bisa memetakan kondisi daerahnya, jadi mungkin per kota atau per kabupaten atau bahkan per kecamatan atau kelurahan bisa memetakan bahwa infeksinya terkendali, kemampuan sistemnya cukup, itu bisa. Jadi Indonesia nggak bisa serentak. Jadi mesti ada mapping, apakah misalkan di provinsi A secara keseluruhan kasus menaik, tapi di provinsi itu ada beberapa kabupaten atau kota yang ternyata kasusnya sudah tidak ada penambahan dalam 14 hari terakhir, maka kemungkinan itu di kabupaten atau kota itu bisa dilakukan. Jadi artinya Indonesia belum siap itu dalam arti kata seluruh Indonesia, kalau kita menyebut negara, itu belum karena masih bervariasi. Di provinsi A naik sekali, di provinsi yang lain tidak ada. Nah, jadi yang sebaiknya adalah pelaksanaan new normal ini berbeda untuk dimulainya berbeda untuk setiap daerah. Tetapi tentu saja pemerintah daerah harus membuat kalkulasi sendiri apakah mereka sudah memenuhi kriteria untuk langsung jump ke new normal atau masih transisi. Kalau DKI kan gubernurnya sudah mengatakan DKI masih dalam masa transisi. Kemudian tadi itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, kapan pandemi ini akan berakhir? Itu sepenuhnya tergantung dari masyarakat. Ya, kalau masyarakat disiplin, maka tidak ada lagi penularan dari orang ke orang, otomatis akan hilang. Itu jadi kuncinya ada di masyarakat. Saya selalu mengatakan, kan katanya tadi Ibu sering lihat saya di TV. Di TV selalu saya katakan, masyarakat itu adalah garda terdepan dalam mencegah atau menghentikan rantai penularan. Jadi kalau rantai penularannya stop, tidak ada lagi orang yang terinfeksi, maka kemungkinan pandemi segera berakhir. Nah, sekarang kita bisa nilai sendiri
apakah masyarakat kita cukup disiplin atau berperan serta aktif melakukan penghentian atau menyetop rantai penularan ini. Oke, baik, dokter. Karena ini saya ingin sampaikan ya, ini nggak apa-apa panjang sedikit ya. Kalau masyarakat tidak disiplin dan penularan terus terjadi, ini kita akan berdampak atau terkena dari yang disebut dengan gelombang kedua, second wave, ya. Jadi akan datang lagi suatu gelombang yang mungkin lebih banyak kasusnya begitu. Jadi sebetulnya dokter, obat-obatan, vitamin itu bisa kita minimize seandainya kita bisa berperilaku disiplin ya. Physical distancing. Betul. Kalau kita disiplin dan kita tidak terjangkit, jadi sebetulnya ini menunjukkan ini mental kita seperti apa. Karena kalau saya lihat COVID ini adalah meminta kita untuk berperilaku saling melindungi. Jadi kan kita pakai masker supaya orang sekitar kita tidak tertular kalau kita sakit. Demikian juga orang lain pakai masker supaya kita tidak tertular. Ini adalah melindungi. Nah, apakah kita rakyat Indonesia ini memang punya sifat untuk saling melindungi dan bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai pencegahan yang maksimal. Baik, terima kasih Dr. Erlina, terima kasih Mbak Febi. Mbak Tika. Ini banyak pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan. Salah satunya dari Ibu Jamilia Akbar ya. Pertanyaannya seperti ini, dokter. Saya adalah pasien pasca stroke. Apakah lansia dengan penyakit ini termasuk kategori high risiko? Lalu preventif dengan apa yang terbaik? Mengingat saat ini masih menggunakan obat antikoagulan. Ya, karena kami putrinya semua sudah mulai beraktivitas di luar dan bisa menjadi carrier atas virus tersebut. Seperti itu, Dr. Erlina, pertanyaannya. Agak putus-putus ya yang saya tangkap, cuman anak-anak sudah mulai beraktivitas ya. Jadi kemungkinan anak-anak bisa menjadi karier, itu kemungkinan itu ada. Iya. Kemungkinan itu ada. Sebab itu sekeluarga kita kan harus saling menjaga. Dengan orang lain saja kita harus saling melindungi, apalagi dengan keluarga. Jadi diharapkan kalau anak keluar rumah itu mereka memakai masker, menjalankan prinsip cuci tangan. Demikian juga kalau masuk ke rumah, seandainya mereka tertular, supaya orang di rumah, ibu, bapak, nenek, kakek yang dicintai tidak tertular, maka itu tadi ada prinsip setelah keluar rumah, mau masuk rumah kan buka sepatu, cuci tangan, alat-alat yang dibawa seperti tas, dompet, handphone dibersihkan dengan desinfektan, kemudian ganti baju, mandi, baru kemudian berinteraksi. Ya, begitu cara pencegahan supaya orang-orang yang keluar rumah tidak membawa penyakit ke dalam rumahnya kepada orang-orang yang dicintainya. Kalau vitaminnya dok, karena orang tuanya masih konsumsi obat koagulan, kira-kira vitamin apa yang cocok untuk orang tua? Ya, jadi vitamin itu kan fungsinya bukan untuk obat ya, tapi ke arah antioksidan. Jadi untuk membuat sistem imunnya meningkat, dan itu boleh saja multivitamin, bisa vitamin C, atau multivitamin yang mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B, dan zinc ya. Sepertinya produk-produk yang dokter sebutkan tadi di Papros sudah tersedia dan cukup lengkap ya. Ada di background saya ini jenis-jenis produknya. Baik, ada lagi yang jelas saya disebutkan boleh. Amaropo Plus ya untuk antioksidan, ada Geria Vita untuk vitamin untuk lansia, kemudian punya B-Sevot dok, ini bisa dibeli bebas untuk B-Sevot, kemudian ada Hemavot dan Pehavral. Jadi memang cukup lengkap dok jenis untuk ini. Lengkap sekali ya, pantesan saya
ditanya ulang-ulang tentang vitamin ya. Iya, Dok. Baik, lanjut untuk tanya berikutnya. Ada Bapak Hapson Effendi. Ya, silakan kepada Bapak Hapson. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan saya Hapson Effendi, dokter dari cabang Jakarta, gak jauh dari Rumah Sakit Persahabatan. Kebetulan kami dari marketing ini kan tidak bisa menghindari, Dok ya. Artinya tetap harus melakukan penjualan. Kira-kira apa yang bisa dokter berikan masukan kepada kami tim marketing itu agar aktivitas promosi ke rumah sakit itu tetap eksis, Dok. Tetap eksis gitu. Karena kita kan tetap harus ketemu dokter, ketemu apoteker gitu kan. Sementara kita juga harus melakukan social distancing. Ya, mohon masukannya, dokter. Terima kasih. Ya, setahu saya orang marketing ini pintar-pintar ngomong ya, pintar-pintar pendekatan sama dokter. Jadi tentu saja kalau ingin marketing kepada dokternya dalam kondisi seperti ini harus inform consent dulu. Biasanya kan Anda punya nomor kontak dokternya. Mungkin inform consent apakah boleh info produk melalui WA misalnya. Kalau dokternya bersedia, dia jawab iya kan bisa. Tapi kan tentu juga dokter punya pilihan, mungkin juga ada yang menjawab, aduh jangan dulu deh lagi sibuk gitu. Dan itu juga mesti dihormati begitu ya. Ini apalagi kepada saya nih, saya ini lagi webinar ini aja nih, setengah jam atau 1 jam, nanti udah 200-an tuh WA chat saya tuh. Banyak yang konsul, banyak yang bertanya. Jadi kalau ada yang mau inform consent kepada saya biasanya jawab karena hubungan baik, jawab iya, tapi saya belum tentu baca. Karena udah nggak kuat baca semua chat. Iya, terima kasih, dokter. Makasih, dokter. Terima kasih, Bu Emi. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hapson. Saya udah ngalami sendiri WA dengan Dr. Erlina, dijawabnya jam 11 malam. Memang ya, online terus, saya tahu sibuk berat ya, Dok ya. Ya, itu pas mau tidur tuh buka WA udah 400. Saya coba satu-satu sampai ketiduran. Malah waktu bulan puasa dijawab pada saat sahur WA saya. Luar biasa. Tapi terima kasih dokter tetap responnya. Ya, teman-teman saya yang ngambek tuh. WA-nya baru dibaca 3 hari kemudian. Tapi ini karena pandemi aja loh. Saya kalau ada badai sitokin, saya dapat badai WA. Ya. Tapi kalau nggak pandemi, saya biasanya 2 menit saya jawab. Baik dokter. Di sesi pertama ini ada 3 orang, berarti 1 lagi ya dok ya untuk pertanyaannya. Ya. Dari Mas Jalu Katon, kantor pusat. Silakan untuk Mas Jalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Ya, Salam. Dok, izin bertanya, Dok. Saya waktu pas Maret, ya, saya waktu Maret lalu itu sempat ikut webinar, Dok, dari IAI. Nah, di situ disebutkan bahwa salah satu obat yang dipakai itu adalah interferon inhalasi, Dok. Nah, itu apakah interferon inhalasi itu sudah dipakai ya, Dok, di Indonesia ini? Dan efektivitasnya bagaimana, Dok? Demikian, belum, Dok. kita belum pakai. Oh, jadi belum masih pakai dipakai, Dok ya. Kita masih pakai obat yang sesuai dengan protokol yang ada, yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak terbuka kemungkinan untuk mencoba obat-obat baru, tapi tentu saja bukan dalam bentuk pelayanan, lebih ke arah mungkin penelitian ya. Oh. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan interferon inhalasi itu tentu harus melalui uji klinis dulu gitu ya, Dok ya? Ya, kita teliti dulu. Baik, Dok. Baik, Dok. Untuk efektivitasnya sendiri, Dok, kira-kira bagaimana, Dok, itu untuk interferon?
Ya, saya baca sih katanya lumayan bagus ya, tapi kan itu penelitian di luar ya. Sementara di kita belum ada penelitiannya. Sekarang kalau banyak sekali penelitian. Kalau kita bicara ada pemakaian stem cell. Nah, jadi stem cell diinfuskan. Kemudian ada pemakaian anti interleukin 6, ada interferon juga, dan banyak sekali obat-obat yang sekarang sedang uji coba untuk dilihat apakah efektif untuk COVID-19 ini. Jadi selagi itu masih sebagai trial, sih kita oke-oke aja. Tapi kan memang belum masuk ke protokol. Belum masuk protokol. Oh, baik, Dok. Baik, Dok. Terima kasih jawabannya, Dok. Terima kasih Mas Jalu. Satu sesi pertama sudah kita lalui. Sebelum ada sesi kedua, kita ada waktu lagi ya Dok, sekitar 30 menit. Berakhir acara ini jam 11 pagi. Kita lihat lagi. Saya pembicara tunggal ini. Ya, nggak ada lagi pembicara. Nggak ada lagi pembicara yang lain. Tunggal, Dok. Nanti kita buat acara, pembicaranya bisa nambah, tapi mungkin buat umum juga ya Dok ya. Ini masih terbatas dengan Pak Pros saja. Iya. Dok ya, saya bacakan salah satunya. Dari sebentar, nih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tadi ada yang bertanya dari Ibu Mona Arista. Kapan kita harus memeriksakan diri dan perlukah melakukan rapid test atau swab test bila menunjukkan salah satu gejala dari COVID tersebut? Ya, terima kasih. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kalau ada bergejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada demam, nyeri kepala, nyeri otot, anosmia, kemampuan penciuman berkurang, nyeri tenggorok, batuk apalagi sesak, maka segeralah ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Dan biasanya fasilitas kesehatan itu yang menentukan apakah Anda akan dilakukan foto ronsen, diambil darahnya, dilakukan rapid test atau langsung dilakukan swab. Jadi biasanya bukan pasien yang meminta, tapi dokter yang menentukan. Berarti kalau ada gejala kita konsul dulu ke dokter, baru dokter yang menentukan kita harus rapid atau tidak ya Dok ya? Iya. Baik Ibu Bapak sekalian, sesi pertama untuk diskusi sudah berlalu. Ini sangat menarik sekali, pertanyaan juga banyak muncul ya. Kita masuk sesi yang kedua. Untuk 3 orang bertanya lagi, saya nanti minta siapa yang mau bertanya silakan lambaikan tangan. Tapi sebelum kita masuk sesi kedua, ada lagi pertanyaan akan saya bacakan. Ya, ini dari Dindin Kodin, cabang etika Bandung. Saya ingin bertanya, COVID-19 ini akan mati dengan sendirinya ketika pasien COVID setelah meninggal? Dan apakah betul virus ini akan mati setelah 7-8 jam? Nah, apakah pihak keluarga harus 7-8 jam baru boleh saja? Demikian dokter pertanyaannya dok. Ini putus-putus ya, tapi saya tangkap ujung-ujungnya saja. Apakah virus ini mati setelah 8 jam? Itu pertanyaan tadi ya. Jadi virus ini bisa hidup kalau sel hidup. Jadi dia nggak bisa sendirian. Dia harus menempel. Jadi kalau droplet itu kan ada sel hidup tuh. Jadi dia bisa hidup di droplet. Tapi kalau di ruang terbuka, tanpa droplet, tanpa sel-sel hidup, virus ini nggak bisa hidup justru. Ya, kalaupun dia bisa hidup terbatas, ya itu tadi 3-8 jam. Kemudian dia mati oleh sinar matahari, dan mati juga karena nggak ada lagi supporting sistemnya. Jadi supporting sistemnya adalah sel hidup tadi. Makanya dia baru bisa memperbanyak diri kalau ada di dalam tubuh manusia, karena dia hidup di sel kita. Ya, dia berkembang biak, bereplikasi kalau telah menempel atau melakukan binding dengan sel yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi kalau di luar, dia cuma bisa hidup kalau ada droplet. Bersama droplet
Jadi droplet itu kan juga ada sel yang keluar. Ya, jadi begitu kira-kira. Nah, tadi pertanyaannya kalau pasien meninggal, apakah virusnya juga meninggal? Virusnya juga mati. Ya, jadi kalau pasien meninggal, virusnya masih ada dan mungkin bertahan beberapa lama. Itulah untuk demi prinsip kehati-hatian, maka proses pemulasaran jenazah dilakukan dengan protokol yang sudah dibuat. Jadi tidak jenazah tidak diserahkan ke keluarga, karena itu tadi prinsip kehati-hatian, kita tidak mau nanti keluarga akan tertular, apalagi kan kita tidak bisa mencegah nanti anaknya memeluk-meluk, nangis-nangis, keluarga datang nangis-nangis, jenazah dipeluk-peluk, nah kemungkinan ada droplet yang atau virus yang menempel. Itu kira-kira. Dan saya selalu katakan di awal tadi, virus ini baru, masih sedikit pengetahuan kita tentang virus ini, dan penelitian terus berlangsung. Sementara ini pengetahuan kita adalah bahwa virus ini hidup berkembang biak di sel hidup, tetapi tidak di sel mati, tidak di permukaan benda mati seperti di meja, di besi dan lain-lain, tapi bisa bertahan beberapa jam. Baik, jawabannya cukup jelas. Untuk pertanyaan berikutnya yang sudah melambaikan tangan ada Arif Prianto. Ya, kepada Bapak Arif Prianto, kami persilahkan. Halo, selamat pagi, dokter. Halo. Halo. Ya, pagi, dokter. Pagi. Ya, mohon maaf agak berisik, dokter, karena ada perbaikan AC di kantor. Halo, pagi. Iya, langsung aja, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Iya, dokter, yang ingin saya tanyakan untuk multivitamin C ya, dokter ya, yang direkomendasikan sendiri itu berapa miligram ya, dokter? Untuk dewasa berapa miligram, untuk anak-anak berapa miligram? Karena saya khawatir untuk pemakaian tiap hari, kan ini kan juga musimnya masih panjang ya, dokter. Kalau dikonsumsi tiap hari nanti takutnya iritasi di lambung gitu, dokter. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, dokter. Jadi untuk vitamin C, ya, untuk vitamin C itu yang tablet bisa diberikan 3 kali 500 per hari untuk 14 hari saja. Sementara kalau memakai vitamin C 500 ml yang yang dikunyah ya, itu cukup 2 kali 500 selama 1 bulan. Jadi tidak seumur hidup juga pemakaiannya. Cukup jelas. Ya, dokter. Kalau untuk anak-anak, dokter, untuk dosis untuk anak-anak sendiri, dokter? Ya, dosis untuk anak-anak disesuaikan dengan berat badan. Ya, jadi mungkin misalkan berat badannya 30, mungkin bisa separuh dari orang dewasa begitu ya. Jadi memang tergantung berat badan anak. Bukan umur, tapi berat badan. Dan hati-hati untuk dewasa ini pemberian vitamin C kelebihan yang lebih dari 3 gram sehari. Kita anjurkan kan paling 1,5 gram ya, karena 3 kali 500 mg. Kalau lebih dari 3 gram sehari itu katanya bisa terjadi kerusakan di ginjal. Jadi hati-hati juga, jangan terlalu tinggi dosisnya. Baik, dokter. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dokter. Banyak terima kasih, dokter, untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya berikutnya ada Bapak Imam Juliadi. Ya, kepada Bapak Imam dipersilakan. Imam. Oh. Bapak Imam, dipersilahkan untuk masuk.
Mungkin masih ada trouble. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjut ya dok ya. Saya akan pilih-pilih saja nih karena banyak sekali, nggak mungkin kita sampaikan satu-satu. Ini dia dari Bapak Ahmad Kusairi. Saya Ahmad Kusairi, selamat siang Dr. Erlina. Apakah antiviral apapun jenisnya yang bekerjanya bisa menghambat replikasi virus bisa digunakan, misalnya seperti produk pada PT Papros ada metisoprinol, apakah bisa digunakan menurut pengalaman kami beberapa rumah sakit di Jawa Timur sudah mulai pakai, termasuk kolega dokter. Seperti itu dok, pertanyaannya dok. Ini isoprinosin ya? Metisoprinol ya dok ya? Ya. Itu isinya generik ya? Bukan? Iya, iya dok, generik. Oke ya, jadi memang sebagaimana saya sampaikan, ada beberapa antivirus yang memang sudah dipakai oleh orang-orang sebelum kita terdampak wabah ini, tapi belum ada tuh laporan obat yang barusan disebutkan, kecuali kalau memang ada jurnal laporannya, ada referensinya, mungkin kita bisa coba. Dokter, kemungkinan kita ada beberapa produk dok yang memang untuk penelitiannya lengkap karena kita ada produk impor juga dari Jerman yang untuk sebagai antivirus juga. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke dokter. Ya dok? Ya. Apa obat antivirus? Kaloba dok, Kaloba tablet. Pelargonium sinuides isinya. Kita impor dari Jerman dan itu ada penelitian untuk jurnal pemakaian untuk antivirus corona. Antioksidan ya? Bukan antioksidan. Bukan dok, antivirus ya. Antivirus ya? Iya. Nanti saya nggak salah itu udah produk lama ya? Iya dok, ya udah cukup lama di tempat kita. Mungkin di tim Pulmo sendiri dari Papros banyak juga yang mendetailingkan produk tersebut dok. Di luar beberapa produk lain yang termasuk tadi yang ditanyakan. Iya banyak. Ya tapi itu sementara kan dipakai untuk flu bukan? Iya dok, untuk gejala-gejala common cold, batuk. Iya. Ya setahu saya itu dipakai untuk flu, seingat saya itu Kaloba itu waktu detailingnya. Jadi flu yang disebabkan oleh virus ya? Iya benar. Ada lagi nih yang mau bertanya, silahkan bagi teman-teman. Imam sudah masuk belum ya? Halo, Bapak Imam. Belum tersambung. Pada teman-teman ingin bertanya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Lagi nih pertanyaannya dok, dari Ibu Lili, SPI. Dokter, bagaimana teknis untuk donor darah pada saat pandemi ini? Terima kasih dok. Teknis donor darah ini lebih ke arah ke PMI-nya ya, atau teknis dilakukan donor darahnya. Jadi memang untuk donor darah seperti juga HIV itu dipastikan bahwa darahnya kan diperiksa ya, tidak mengandung HIV, dan juga untuk hepatitis B juga diperiksa. Nah, untuk memeriksa virus di darah, virus SARS-CoV-2 di darah ini memang masih sulit. Ya, barangkali saya kira PMI akan menerapkan pemeriksaan swab. Jadi pasien yang memang ternyata terbukti COVID seharusnya tidak boleh jadi donor. Untuk pertanyaannya. Imam sudah bergabung atau ada lagi yang ingin bertanya, silakan dilambaikan tangannya. Pak Imam. Sepertinya masih belum tersambung ya dok ya. Kita masih ada beberapa lagi ya dok ya. Untuk beberapa pertanyaan.
akan bacakan. Halo, Mbak Feby? Ya, Ya, mungkin bisa di chat, itu ada pertanyaan yang menarik dari Fitri, oh iya Bu. tapi tidak di Q&A. Salah kamar. Salah kamar yang bertanya. Ya, lihat di chat. Saya Oke. Saya bacakan dari Pak Fitri ya. Kantor Pusat. Pasien COVID-19 dengan ventilator, apakah banyak mengalami VIP, ventilator acquired pneumonia, bakteri gram negatif atau positif yang mengalami VIP pada pasien COVID-19? Kedua sama ya dok ya. Pertanyaan kedua, nebulizer dapat dilakukan untuk antihistamin untuk dilatasi saluran napas atas dan antibiotik untuk bakteri yang on-site di sel pernapasan atas sebelum menjadi sistemik. Karena Papros hypobak. Maaf, suaranya. Ya, terima kasih dok. Oke. Jadi dari pengalaman pasien-pasien yang masuk ke diintubasi dan memakai ventilator, ada sebagian memang yang kemudian mengalami VAP. Ya, jadi biasanya pasien-pasien yang dalam ventilator itu kan pasien yang kondisinya berat. Jadi kalau ditambah lagi dengan pneumonia akibat pemakaian ventilator biasanya bertambah berat. Dan untuk menyatakan ini VAP, kita memang melakukan mengambil spesimen baik dari sputum maupun darah untuk melihat kumannya apa, dan pemberian antibiotiknya kalau di awal diberikan secara empiris, lalu kemudian menunggu hasil kultur dan disesuaikan dengan kuman yang terisolasi. Apakah pertanyaan kedua, ada juga pasien yang dilakukan nebulizer. Jadi memang ada pasien-pasien yang kita lakukan nebulizer, ini adalah pasien-pasien yang memang punya penyakit dasar asma, sehingga pada saat juga menderita COVID, kemudian timbul serangan, dan kita berikan nebulizer, tapi ternyata dari kepustakaan, nebulizer itu adalah tindakan berisiko untuk petugas kesehatan. Karena kita tahu nebulizer itu menimbulkan aerosol, dan dikatakan dari penelitian bersama aerosol itu juga keluar virus, dan itu virusnya ke udara. Nah, jadi dikhawatirkan itu akan terhirup oleh petugas kesehatan yang melakukan nebulizer. Jadi memang diperlakukan pencegahan dan pengendalian infeksi khusus untuk pasien-pasien yang perlu sangat-sangat memerlukan nebulisasi ini. Tapi kalau tidak perlu, misalkan kita memang memerlukan, contohnya perlu pemberian bronkodilator atau antiinflamasi steroid misalnya, maka diupayakan pemberiannya apakah itu oral atau intravena. Kecuali kalau memang perlu sekali, maka ada perlakuan khusus karena khawatir dengan aerosol tadi yang terbentuk. Dokter, jelas jawaban dari dokter ya. Terima kasih dokter. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Satu penanya lagi kami berikan kesempatan sebelum kita akhiri acara ini. Bapak Imam dari tadi ditunggu. Bapak Imam. Oke. Dokter, ini pertanyaan dari saya, dok. Yang kebanyakan orang awam ya, dok ya. Kalau misalnya kita, dok, di masyarakat awam nih ya, dok ya, ada batuk-batuk sedikit aja tuh langsung ketakutan, dok. Itu beda nggak, dok, sama gejala COVID yang tadi dokter paparkan? Iya, jadi jangan juga terlalu
parno berlebihan ya, jadi batuk sedikit lalu langsung merasa COVID. Nah, jadi kita tadi tahu COVID itu kan penyebabnya virus. Biasanya gejala yang pertama adalah bukan batuk, biasanya demam. Demamnya pun demam tinggi, bukan demam yang misalkan hanya 37,2, biasanya 38-an begitu ya. Jadi demam tinggi, ada gejala juga sakit nyeri kepala, nyeri otot, dan kemudian itu tadi di hidung ada anosmia, tapi kadang-kadang tidak dirasakan. Orang baru merasakan mulai dengan nyeri tenggorok, lalu nanti semakin ke bawah baru batuk. Ya. Tapi nggak semua batuk itu COVID kan. TB juga batuk, orang asma juga batuk, PPOK juga batuk, keselak juga batuk, alergi juga batuk. Ya. Mungkin jelas ya buat teman-teman semuanya, karena pertanyaannya sering sekali muncul, batuk sedikit ketakutan, Dok. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari Ibu Emi, ada lagi tambahannya, Bu? Ada satu pertanyaan dari Pak Imam, Pak, Mbak Febi. Pak Imam ini penting karena Pak Imam ini adalah di EHS, di EHS-nya Pak Pros, Environmental Health and Safety. Jadi mohon diberikan kesempatan untuk bertanya dengan dengan Dr. Erlin. Baik, silakan Pak Imam. Sudah masuk ya? Ah. Ini ada 2 Zoom soalnya. Lagi webinar juga yang proper, Bu. Baik, terima kasih Dr. Erlina atas waktunya. Kita mau nanya, Dok, terkait protokol yang baik untuk pemeriksaan, katakan orang-orang yang OTG, ODP, kemudian orang-orang yang habis berpergian ke luar kota gitu. Sampai tahap mana sih sebaiknya itu rapid test, sampai tahap mana itu dilakukan PCR? Karena beberapa belakangan ini banyak nih teman-teman yang tetangganya mungkin dengan jarak radius berapa meter meskipun nggak segang kena positif udah khawatir gitu loh. Nah, identifikasi yang tepat itu seperti apa, Dok, sehingga teman-teman itu juga ya itu tadi tidak terlalu panik selama, kalau saya sih selama teman-teman bisa menjalankan protokol dengan baik ya, misalkan pakai masker, jaga jarak, insya Allah sih meskipun ada tetangga dengan radius 500 meter positif, insya Allah mungkin nggak resikonya mungkin nggak terlalu tinggi. Mungkin dokter bisa memberikan informasi yang lebih firm gitu, sampai tahap apa sih dilakukan rapid test atau tahap apa dilakukan PCR. Nah, teman-teman soalnya banyak nih yang memintakan rapid test, terus meminta PCR gitu. Gitu, Dok. Makasih, Dok. Ya. Jadi OTG itu orang tanpa gejala itu ada lagi syaratnya. Orang disebut OTG kalau ada riwayat kontak dengan kasus yang positif dalam jarak kurang dari 1 meter. Jadi nggak bisa semua orang itu OTG. Jadi kalau ada riwayat kontak erat, ya, erat ini disebut erat kalau kurang dari 1 meter dengan kasus yang positif. Ya, jadi biasanya yang tahu dia OTG itu orang tersebut atau dokter atau rumah sakit yang tempat dia berkonsultasi. Tapi orang kebanyakan biasanya tidak tahu apakah seseorang OTG atau bukan. Makanya karena ketidaktahuan itu, makanya keluarlah kebijakan semua orang kalau berinteraksi atau keluar rumah pakai masker. Tujuannya apa? Kalau ternyata dia itu adalah OTG, dia sudah pakai masker. Jadi dia memakai masker itu bukan supaya dia tidak tertular, tapi justru supaya dia tidak menulari orang lain. Itu satu, pakai masker. Kedua, berjaga jarak. Ya. Jadi jaga jarak itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain juga. Kemudian cuci tangan. Nah, cuci tangan ini lebih ke arah kita melindungi diri kita. Nah, jadi kalau dijalankan itu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak,
dan perilaku hidup sehat seperti makan nutrisi yang baik, seimbang, tidak begadang, istirahat yang cukup, tidak merokok, ya itu barangkali sudah cukup baik. Itulah makanya ada ketentuan orang tidak boleh mudik ya, karena apa? Mudik itu kan identik dengan keramaian. Nah, kalau keramaian itu orang sudah tidak bisa lagi menjaga jarak dirinya. Begitu. Walaupun kita katakan pakai masker, dari 100 orang yang berkerumun, berapa orang yang pakai masker? Oke, katakan 80%, 80 orang pakai masker, yang 20 kadang-kadang cuek nggak pakai masker. Ya, dan kita nggak tahu apakah dia OTG atau bukan. Ya, jadi makanya ini peran serta masyarakat untuk patuh dan berperan serta untuk mencegah penularan ini. Dan kemudian apakah semua orang harus di rapid test? Tidak juga. Jadi kalau saya sih dokter paru menyarankan untuk diagnosis itu PCR, bukan rapid test. Kenapa? Karena rapid test itu adalah pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi, bukan mendeteksi virusnya. Dan antibodi itu terbentuk setelah ada gejala. Jadi kalau orang tidak bergejala, di rapid test biasanya negatif. Padahal kan belum tentu dia tidak ada virus ya. Mungkin dalam masa inkubasi, belum ada gejala, jadi dan rapid testnya negatif. Nanti dia kesenangan negatif lalu abai dengan tindakan prevention. Ya, demikian juga kalau rapid test reaktif atau positif, itu belum tentu juga dia sakit. Tetap dikonfirmasi dengan swab, dengan PCR. Jadi panjang sekali perjalanan. Nah, kalau memang ada gejala ya udah swab aja, nggak usah rapid. Kalau saya ya, karena golden standar untuk diagnosis itu adalah PCR, bukan rapid test. Rapid test itu lebih ke arah serosurveillance untuk ingin tahu berapa banyak masyarakat Indonesia yang sudah terpapar. Karena bisa jadi rapid testnya positif, IgG-nya positif, dia sudah terpapar, tapi udah pada masa sembuh. Banyak sekali hasil dari rapid test ini membuat orang justru panik. Pertama dia karena curiosity, karena penasaran ingin tahu, minta-minta rapid test, malah bahkan bayar untuk dilakukan rapid test. Begitu positif panik. Nah, padahal kan belum tentu juga rapid test yang reaktif atau positif itu adalah sakit COVID. Ya, begitu Pak Imam. Mungkin satu lagi dok, Prof, yang mungkin sekarang jadi kendala ini kan gini dok, mungkin hasil rapid nih, terutama yang di Semarang, hasil swab ya, ini kan jedahnya kan juga antara proses swab dengan hasil keluar ini jedahnya lama nih. Nah kadang-kadang orang nggak teredukasi nih, habis di swab dalam proses menunggu hasil ini ternyata dia nggak melakukan isolasi gitu, harusnya kan isolasi. Ini yang mungkin juga salah satu PR edukasinya seperti apa dok sebaiknya. Kemudian yang kedua, dengan melihat perkembangan terakhir ini kan yang udah positif itu ternyata sembuhnya itu bisa sampai 14 hari lebih gitu loh. Nah, masa isolasi mandiri 14 hari itu apakah masih efektif? Setelah 14 hari ini apakah perlu dilakukan tes lagi atau sebenarnya virus udah mati gitu kasarnya dok? Kasih dok. Ya, jadi kalau tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, kalau Anda bergejala, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa supaya tahu status Anda apa, apakah OTG, apakah ODP, apakah PDP, atau bahkan mungkin terkonfirmasi. Nah, kemudian kalau memang dianjurkan isolasi mandiri di rumah, harus dilaksanakan. Ada itu aturan-aturan isolasi mandiri itu apa saja yang harus dilakukan di rumah, ya. Jadi memang harus disiplin. Dan kemudian juga apakah perlu swab yang berulang-ulang. Jadi kalau positif di awal swabnya atau PCR-nya, memang kita harus melakukan pemeriksaan ulang setelah 14 hari.
untuk melihat apakah masih ada virus atau tidak. Dan kalau sudah 2 kali berturut-turut negatif itu biasanya dikatakan sembuh, ya. Tapi kalau misalkan sudah sebulan di swab masih juga positif, barangkali itu sudah tidak menular, tapi hanya yang ditemukan sisa-sisa virus. Jadi PCR ini sangat-sangat sensitif sehingga bangkai virus juga dia positif atau ada fragmen virus yang terambil oleh swab itu kalau dicek di lab tetap akan positif. Padahal itu hanya fragmen virus atau virus yang sudah inactivated gitu. Jadi kalau udah sebulan biasanya sih tidak menular, tapi tetap untuk prinsip kehati-hatian memakai masker. Baik, terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Imam. Sebelum kita akhiri acara webinar kita hari ini, mungkin ada tambahan dari Ibu Emi? Oke. Baik, Dr. Erlina, terima kasih banyak untuk materi yang sangat luar biasa ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan kita menjadi lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa sih yang akan kita lakukan ke depannya di era pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus untuk Dr. Erlina. Terima kasih Dokter. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara kita pada hari ini berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Dr. Erlina sebagai narasumber kita. Mudah-mudahan di kesempatan lain Dokter berkenan untuk bergabung kembali dengan PT Papros ya Dok ya. Mudah-mudahan materi ini juga sangat bermanfaat. Ya Dok. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Dr. Erlina Burhan dan ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kita semuanya pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Emi Baroka, Ibu sebagai dan juga jajaran direksi PT Papros TBK. Terima kasih kepada seluruh audiens, para undangan yang sudah antusias, yang sudah mengikuti acara ini dengan mengajukan banyak sekali pertanyaan. Saya juga mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Beri aplaus sekali lagi untuk kita semuanya dan tentunya saya mengucapkan banyak Bu Emi, terima kasih Mbak Febi. Terima kasih ya, Dokter. Ya. Iya Dokter, sampai ketemu Dokter. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia penyelenggara ya yang sudah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa sehingga berlangsung dengan lancar dan juga keren. Untuk para audiens ya mohon perhatiannya karena SDM ada titipan form yang harus diisi ya dengan alamat www.menti.com, passwordnya 239726.